Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ketika saya memanggil nama anak-anak, silakan anak-anak menjawab hadir seperti itu ya. Oke, baiklah, ternyata hari ini yang ada semua hadir ya, tanpa ada yang sakit ataupun yang apa. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi akademik. Nah, anak-anak, apakah ada yang pernah mendengar atau mengetahui apa itu prokrastinasi akademik? Nah, karena kalian semua belum mendengar tentang apa itu prokrastinasi akademik, saya harap dalam kegiatan ini anak-anak dapat memperhatikan saya dengan penuh perhatian dan penuh semangat dalam membahas prokrastinasi akademik ini. Oke, tujuan dari pembahasan ini adalah agar anak-anak sekalian mengetahui apa itu prokrastinasi akademik, apa dampak dari prokrastinasi akademik, dan agar anak-anak sekalian dapat meminimalisir perilaku prokrastinasi akademik karena sudah mengetahui apa itu prokrastinasi akademik dan bagaimana dampak yang akan terjadi jika kita sering melakukan prokrastinasi akademik. Oke, next slide. Nah, pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian dari prokrastinasi akademik, yang kedua, faktor penyebab dari prokrastinasi akademik, yang ketiga adalah dampak prokrastinasi akademik, dan yang keempat adalah tindakan pencegahan prokrastinasi akademik. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu prokrastinasi akademik. Next slide. Oke, istilah prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu procrastination dengan awalan pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan akhiran crassinus yang berarti keputusan hari esok, atau jika digabungkan menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang apa itu prokrastinasi, saya akan memberikan sebuah permainan kepada kalian, yaitu permainan kejujuran, di mana saya akan membagikan kertas kecil kepada kalian dan kalian diharuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, anak-anak sekalian harus menjelaskan apa yang membuat anak-anak sekalian sering menunda-nunda sebuah pekerjaan. Yang kedua, apa dampak dari anak-anak melakukan prokrastinasi tersebut. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menumbuhkan sikap kejujuran pada diri anak-anak sekalian dan mengetahui penyebab kalian menunda-nunda sebuah pekerjaan dan dampak apa saja ketika melakukan menunda-nunda sebuah pekerjaan. Oke, selamat mengerjakan. Next slide. Bagaimana ciri-ciri perilaku prokrastinasi akademik? Menurut anak-anak, bagaimana ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi ini? Kita akan menemukan jawabannya di slide selanjutnya. Oke, menurut Buka dan Yuen pada tahun 2008 menjelaskan ciri-ciri seorang pelaku prokrastinasi antara lain yang pertama, prokrastinator lebih suka menunda pekerjaan atau tugas-tugasnya. Nah, pelaku prokrastinasi ini lebih senang untuk menunda pekerjaannya. Yang kedua, menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah. Bagi pelaku prokrastinasi, menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah besar baginya. Yang ketiga, terus mengulang perilaku prokrastinasi. Nah, pelaku-pelaku dari prokrastinasi akademik ini selalu mengulang perilaku tersebut. Next slide. Oke, next slide adalah jenis-jenis prokrastinasi akademik. Oke, menurut Ferrari membagi prokrastinasi menjadi dua jenis prokrastinasi berdasarkan manfaat dan tujuan melakukannya, yaitu yang pertama ada functional procrastination dan dysfunctional procrastination. Nah, functional procrastination ini, pelaku prokrastinasi ini menunda bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Jadi, dia menangguhkan pengerjaan tugasnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua ada dysfunctional procrastination. Nah, penundaan yang tidak bertujuan ini berakibatkan buruk dan menimbulkan masalah seperti saya ingin menunda tugas dulu karena saya malas, atau karena saya ingin menonton terlebih dahulu. Itu adalah prokrastinasi penundaan yang tidak bertujuan. Oke, next slide.
Oke, selanjutnya ada dysfunctional procrastination. Ini dibagi lagi menjadi dua hal berdasarkan tujuan mereka melakukan penundaan. Yang pertama ada decisional procrastination, yaitu bentuk prokrastinasi yang merupakan suatu penghambat kognitif dalam menunda untuk mulai melakukan suatu pekerjaan dalam menghadapi situasi yang dipersepsikan penuh stres. Nah, prokrastinasi ini terjadi akibat kegagalan dalam identifikasi tugas yang kemudian menimbulkan konflik dalam diri individu, sehingga akhirnya seseorang menunda untuk memutuskan sesuatu. Yang kedua ada behavioral atau avoidance procrastination. Nah, penundaan yang dilakukan dengan suatu cara untuk menghindari tugas yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit untuk dilakukan. Prokrastinasi ini dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam pengerjaan penyelesaian tugasnya. Next slide. Selanjutnya ada faktor prokrastinasi akademik. Menurut anak-anak sekalian, apa saja sih faktor penyebab dari prokrastinasi akademik itu? Oke, next slide. Oke, faktor-faktor dari prokrastinasi akademik ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan prokrastinasi, dan faktor eksternal adalah faktor yang ikut menyebabkan kecenderungan munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang. Bisa dikatakan juga faktor internal adalah dari dalam diri individu, dan faktor eksternal adalah dari luar diri individu itu ya. Oke, next slide. Penyebab prokrastinasi akademik. Oke, next slide. Berikut fenomena harimu, paparkan penyebab sederhana dan kompleks dari prokrastinasi dilansir dari jurnal Understanding Procrastination dari Academic Skills Center di California Polytechnic State University. Oke, penyebab sederhananya antara lain ada 4. Yang pertama, tugas terasa sulit. Nah, karena menurut individu ini tugasnya terasa sulit, maka individu ini melakukan prokrastinasi. Yang kedua ada tugas hanya menghabiskan waktu. Nah, bagi pelaku prokrastinasi, biasanya mereka akan memikirkan jika tugas hanya menghabiskan waktu, maka dari itu mereka suka menunda sebuah pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Individu yang memiliki kurang pengetahuan dan keterampilan, mereka akan cenderung menunda tugasnya terlebih dahulu. Oke, yang keempat adalah rasa takut. Individu yang mengalami rasa takut menghadapi tugas yang dirasanya sangat sulit, cenderung akan melakukan penundaan pengerjaan tugasnya. Oke, next slide. Penyebab kompleks prokrastinasi. Yang pertama ada perfeksionis. Individu yang memiliki sifat perfeksionis ini akan cenderung merasa selalu kurang dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, tugas membuat frustasi. Individu yang mengalami tugas membuatnya frustasi adalah individu yang memiliki kurang pengetahuan dan kurang keterampilan dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga ada percaya diri yang rendah. Individu yang memiliki tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang rendah akan memiliki kepercayaan diri yang rendah pula. Selanjutnya, selanjutnya ada dampak prokrastinasi akademik. Dampak eksternal yang ditimbulkan dari prokrastinasi akademik adalah membuat kita tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mendapatkan peringatan dari guru. Selanjutnya, dampak internal dari prokrastinasi. Pelaku prokrastinasi akan merasa bersalah atau menyesal karena tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Next slide. Nah, ini adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, menyebabkan pekerjaan menumpuk. Sudah pasti ya, jika kalian menunda-nunda sebuah pekerjaan lain akan bermunculan dan itu akan menyebabkan pekerjaan kalian menumpuk. Yang kedua, menyebabkan tekanan dan stres karena kalian belum mengerjakan tugas yang pertama dan ada lagi tugas yang lain akhirnya menumpuk dan kalian akan merasa tertekan dan menjadi stres. Yang ketiga, tugas yang dikerjakan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Pasti kalian sudah pernah merasakan dampak yang ketiga ini ya. Selanjutnya, dampak yang keempat, menyebabkan perasaan bersalah, kekecewaan, dan kesedihan yang mendalam jika kalian tidak mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, dampak secara mental, yaitu bisa saja kita mengkritisi diri sendiri, penghargaan diri yang rendah, dan kepercayaan diri yang rendah. Yang keenam, dampak secara emosional adalah frustasi, cepat marah, gelisah, takut, khawatir, depresi, rasa tidak berdaya, dan iri pada orang lain yang mendapatkan hal-hal kecil. Next slide.
Next slide. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam mengatasi permasalahannya. Next slide. Jadi, bagaimana cara kalian untuk melakukan tindakan pencegahan prokrastinasi akademik ini? Oke, berikut beberapa tips yang dapat dicoba untuk mulai meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi akademik. Yang pertama, niat. Niatkan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, buatlah list daftar pekerjaan apa saja pekerjaan yang ingin dilakukan. Yang ketiga, mulailah dari sekarang juga. Mulailah setelah membuat list atau daftar isi pekerjaan. Yang keempat, perkuatlah motivasi. Nah, temukan motivasi Anda untuk melakukan pekerjaan Anda secara tepat waktu. Yang kelima, bangun kebiasaan disiplin. Oke, jika Anda membangun kebiasaan berdisiplin dalam aktivitas pribadi Anda juga akan lebih mudah untuk berdisiplin mengerjakan tugas secara tepat waktu. Yang keenam, pikirkan manfaat menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Menyelesaikan pekerjaan lebih awal dapat mengurangi resiko menumpuknya pekerjaan, memiliki waktu untuk melakukan perbaikan kesalahan, dan mendapatkan waktu luang lebih awal.